Nah, ini kita memasuki yaitu kebijaksanaan, kebijakan dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Nomor 4, subsidi dan premi. Kemarin sampai nomor 3, hello? Mendengarlah. Dengar, Bu. Kemarin sampai 3 lah. Sudah sampai 3 lah kemarin. Subsidi dengan premi ini. Nomor 4. Nah, kebijakan perdagangan internasional yang pertama kemarin adalah tarif. Setelah tarif, kuota, larangan ekspor impor, nah nomor 4, subsidi dan premi. Nah, subsidi dan premi jika diartikan dengan perdagangan internasional, istilah subsidi diberikan dalam kegiatan ekspor komoditas tertentu. Subsidi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk modal. Subsidi ekspor juga berupa mesin produksi, keringanan fasilitas pajak, nah subsidi produksi, mesin produksi, nah ini keringanan dan fasilitas pajak serta subsidi harga. Nah, subsidi ekspor ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri. Selain subsidi, suatu negara dapat memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Pemberian insentif ini dikenal dengan istilah premi. Misal, pemerintah memberi penghargaan atas mutu barang ekspor yang atau berkualitas serta peresmian ekspor perdana oleh pemerintah. Ini tadi subsidi dan premi. Dan yang kelima, devaluasi. Devaluasi perlu diketahui bahwa pemerintah terkadang menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dikenal dengan istilah devaluasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri terhadap produksi impor. Jika tidak diikuti pertimbangan matang, maka kebijakan devaluasi memicu inflasi
yang justru merugikan masyarakat. 6. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga menunjukkan pemberlakuan harga jual berbeda atas produk sejenis antara satu negara dengan negara yang lain. Sebagai contoh, eksportir Indonesia menetapkan harga jual produk kerajinan sebesar 3 juta negara A dengan produk yang sama. Eksportir Indonesia menetapkan harga jual sebesar 3.310 juta negara B. Perbedaan inilah yang menunjukkan diskriminasi harga. Sebab yang membedakan itu negara A dengan negara B. Negara A 300 juta, negara B 310 juta. Nah, ini ada 7 adalah dumping. Nah, dumping ini adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga di pasar dalam negeri. Misalnya, Jepang melakukan politik dumping atas suatu barang ekspor di luar negeri, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Atau dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah dan jadi dalam negeri daripada dalam negeri. Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dan pada luar negeri daripada luar negeri, sehingga kurva permintaan dalam negeri lebih inelastis, konsumen tidak sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan kurva permintaan di luar negeri. Nah, 2, terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri. Nah, dampak perdagangan internasional. Nah, ini ada dampak positif. Nah, dampaknya ada positif. Terpenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kalau kita tadi ini dampak perdagangan internasional tadi supaya terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 3, memperoleh devisa. 4, meningkatkan kualitas produk dalam negeri. 5, meningkatkan taraf hidup masyarakat. 6, semakin erat hubungan antar negara. 7, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah dampak daripada perdagangan internasional. Itu adalah dampak positif. Nah, 2 adalah dampak negatif. Berkurangnya minat terhadap produk dalam negeri. 2,
timbulnya ketergantungan pada negara yang menghasilkan produk impor. 3, terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. 4, terhambatnya perkembangan sektor industri dalam negeri. 5, bertambahnya jumlah pengangguran. 6, munculnya imperialisme kurung dalam kurung ini keinginan hasrat untuk memperluas wilayah dengan menguasai negara. Tutup, ekonomi dalam bentuk modern yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Nah, ini adalah dampak negatif. Nah, ini teori perdagangan internasional meliputi keunggulan mutlak dan keunggulan kooperatif. Jelas perbedaan antara kedua keunggulan tersebut. Nah, ini ada konsep pembayaran internasional. Nah, ini ada Nah, ini ada konsep pembayaran internasional. Sebagian kelompok pengusaha asing hanya bersedia menerima pembayaran dengan mata uang dolar Amerika Serikat dan yuan. Nah, tidak semua mata uang itu diterima oleh kelompok pengusaha. Nah, ini contohnya pembayaran harus dilakukan dengan dolar Amerika dan yuan. Nah, ini dijelaskan bahwa tidak semua mata uang dapat diterima sebagai alat pembayaran internasional. Nah, kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti kemudian untuk ditukarkan kekuatan negara yang memiliki mata uang dan penggunaan mata uang oleh pelaku ekonomi di suatu negara. Uang dan benda lain yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional disebut devisa sebagai alat pembayaran internasional. Devisa juga berfungsi sebagai cadangan kekayaan negara, sumber dana penyelenggaraan pembangunan, dan sumber pembiayaan bagi hubungan antar negara. Suatu negara memperoleh devisa dari kegiatan ekspor, pinjaman, bantuan luar negeri, pendanaan swasta, hibah atau hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela. Jasa sektor pariwisata, transaksi pengiriman uang tenaga kerja di luar negeri ke Indonesia, dan pungutan bea masuk. Nah, pembayaran internasional, ekspor impor dilakukan dengan cara tunai dan non tunai. Nah, pembayaran tunai berupa cek. Nah, ini bisa berupa cek, wesel bank, atas unjuk, dan elektronik transfer. Cek adalah surat perintah nasabah kepada bank
untuk membayar sejumlah uang langsung kepada pihak yang namanya tertera pada cek tersebut. Wesel bank atas tunjuk dibuat oleh bank domestik kepada bank koresponden di luar negeri untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa wesel. Electronic transfer adalah perintah pembayaran melalui telegram dari bank dalam negeri kepada bank koresponden di luar negeri. Nah, ini ada cara dan alat pembayaran tradisional non tunai. Nah, ini pembayaran kemudian. Nah, suatu pembayaran tidak langsung yang dilakukan setelah barang diterima, tetapi tergantung pada kebijaksanaan importir. Pengiriman barang juga tidak menyertakan surat perintah pembayaran serta dokumen-dokumen tertentu. Tidak kebanyakan air. Kalau kebanyakan air nanti dia akan bersifat asam. Kalau dia bersifat asam, maka dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini kemudian pembayaran kemudian. Nah, ini commercial bill of check ini adalah surat yang ditulis penjual berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa datang. Ketika importir menyetujui surat yang dibuat oleh eksportir dengan mendatangani pada surat tersebut, maka di sini surat tersebut dapat diperjualbelikan. Nah, ini ada contoh ceknya Bank Negara Indonesia. Nah, ini bill of check. Nah, Bank Negara Indonesia ini ada contohnya. Nah, letter of credit. Nah, ini merupakan surat yang diterbitkan bank atas permintaan eksportir, bank yang menyetujui akan pembayaran wesel kepada eksportir. Nah, berfungsi sebagai alat pengganti kredit bank dan penjaminan pembayaran bagi eksportir. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan LC ini adalah importir mengajukan L atau C garis miring C, bank yang mengeluarkan L garis miring C, eksportir yang menerima. Nah, ini bank yang meneruskan kepada eksportir, bank yang menjamin pembayaran tadi letter of credit ini atas permintaan bank sebelumnya. Ini dari buyer, terus bank penerbit, bank penerima. Nah, ini seller. Kembali lagi ke situ. Nah, ini untuk pembayaran non tunai lainnya kita lanjutkan minggu depan. Nah, ini ada di tengah-tengahnya ada pertanyaan teori perdagangan internasional.
Nah, pertanyaannya meliputi keunggulan mutlak dan keunggulan operatif. Jelaskan antara perbedaan kedua keunggulan tersebut.